Ya, patung babi guys. Pembinaan mualaf. Oh, ini jadi tempat pembinaan mualaf. Ya. Itu belakang kok. Yang di belakang. Ya. Jadi yang kemarin saya galang dana ini. Ya wes atas nama Pak Aziz dah. Malah semua. Jadi kemarin saya galang dana untuk ini. Oh, yang belakang itu rumah tuh. Ini nanti semuanya. Akan dirapikan. Kemarin galang dana rapiin ini. Nah itu nanti untuk kamar ustadznya kalau ke sini tuh. Kamar Ustadz situ. Ini buat ruang belajar. Ruang belajar di sini aja. Nah, nanti kalau kurang berarti nanti ini serahkan, dirapikan. Ini ranking akan dipindah. Ini tempat duduk sama mandi, kamar mandi. Nah di sini mau dikasih tor. Oke. Oke. Ustaz, ini Qurannya sebagian Ustaz, masih ada di Jakarta insya Allah. Oh, iya. Kita kirim insya Allah. Dan ini susulan guys Ustaz. Kemarin sudah ini susulan dari netizen, Yes, dari barakallahu ya fiik. infak insya Allah. Nah kata antum mau nutup itu Iya, ini yang insya Allah biar nggak bocor lagi insya Allah nih. Alhamdulillah ini saya terima. Nih, Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan amin. diberikan pahala jariah buat Iya, nih, nih. Muslimin. Itu susulan guys Ustaz. Iya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada lagi tak susul by rekening. Oke. Iya, iya, iya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ini Al-Quran nih gini aja, buat mualaf saja. Nanti yang dari Jakarta yang buat di sini kan Oh iya, ini khusus mualaf ya. Nih, nah, yang sudah dibuka ini baru, cuman tadi ngajarin Iya. mereka buka Quran. Jadi bukan per surat, per halaman, halaman sekian. Halaman. Iya, betul kalau sini gitu. Mantan otek. Bukan bersurat, betul. Nggak Halaman. tahu mana surat, nggak tahu surat. Iya. Jadi pakai terjemahannya mantan otek. Harus pakai halaman. Halaman, terus bacanya terjemahan begitu. Jadi sudah saya sampaikan ya, insya Allah sampai detik ini posisi 0, insya Allah. Nanti kalau ada lagi kita sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Oh, ini yang tempat tidur yang dipersiapkan. Iya. Sudah, biar ini, biar nggak kecewa. Aku tak turu. Biar gak kecewa mas. Aku tak turu. Yes, aku tak turu. Nah, aku tidur sini. Ya Allah. Dosi, aku jadi Tanya sama. Udah aku rekam. Udah kayak putri duyung begini gue ya. Nanti sama Kak Julius, saya kan nginep gitu kata Pak Aziz. Ya Allah, wah senang-senang berusaha. Terus karpeti aja Bu, sama istriku aja Bu, karpeti. Nanti Oh ya, di karpeti. di nginep di sini boleh, nginep di depan sana boleh. Terus ada Kak Julius sama Kak Aziz. Ini memang nanti untuk Ustadz di sini ya. Iya. Som- Sana juga semua untuk Ustadz itu. Belajarnya di sini ya. Belajar di sini bisa. Nanti gitu. Tempatnya membimbing hotel. Pembimbing Oten. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, Hmm. tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam Iya, sendirian. iya betul. Jadi ya teman-teman apologet,
Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, Betul. mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Tila semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang nih dengan Bapak siapa nih sebelumnya, Pak? Hanawawi. 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 Orang apa nih, Pak? Orang Muslim. Nggak masalah Sunda, Jawa. Orang Jawa. Oh, Jawa. Hanawawi itu bahasa Jawa. Hanawawi ya. Oke. Dan kita nih sekarang lagi di mana nih, Pak? Di Desa Sitiharjo. Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan. Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Kabupaten Malang. Malang ya. Oke. Dan di sini kalau nggak salah ya merupakan desa yang mayoritas Kristen tuh ya. Iya betul. Kalau boleh tahu nih, berapa persen Kristen di sini, Pak? Ya lah, hampir 80% lah. Hampir 80%, Sudah lebih 80%. lebih 80 kurang lebih ya. Untuk desa ini. Iya. Karena kalau dulu kan 100%. Dulu sempat 100% Iya. Sitiharjo ini Sitiharjo. Kristen. Iya, Kristen. Kalau sekarang Terus sudah karena banyak pendatang-pendatang banyak pendatang. dari pedagang, juga ada yang menikah dengan Muslim. Sekarang sudah insya Allah sudah mencapai Muslimnya mencapai 20%. Kurang lebih Muslim sudah 20% ya, karena ada pendatang, ada yang nikah. Ada yang nikah. Ya, jadinya istilahnya sudah ada yang Islam di sini. Ya sudah mulai. Kalau dulu berkembang. 100% Kristen itu sampai tahun berapa? Kalau itu mungkin sampai tahun 85 itu masih 85 ke bawah masih masih Kristen semua. Kristen ya. Ya karena kalau kita lihat guys ya, sepanjang jalan itu orang jual daging babi terang-terangan ya. Iya, ada bahkan patungnya ada. Iya, patung babi, jual babi Patung gitu ya. babi, ya. Itu biasanya kalau di Medan itu banyak. Oh. Kalau di Medan itu biasa. Kalau di sini di Jawa kan jarang sebenarnya ya. Cuman di sini. Bahkan bisa dibilang ini salah satu desa yang Kristen itu paling besar di Pulau Jawa ya. Iya, insya Allah seperti itu. Oh, insya Allah murah. Sepertinya itu. Karena di sini kan ada juga di wilayah Kabupaten Malang itu ada Peniwen. Peniwen itu juga mayoritas Kristen. Terus di sini di Sitiharjo, terus juga lagi di Tambak Asri. Iya, Tambak Asri satu lagi ya. Tambak Asri juga. Oke, kalau boleh tahu nih Pak. Kalau di Sumbermancing Wetannya kan masih Islam mayoritas ya. Kalau satu kecamatan ya. Kecamatan ya. Kalau satu kecamatan masih mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Tapi kalau yang di desa ini Ya, khusus Kristen di ya. Sitiharjo Kristen. Agak aneh ya. Iya, Sitiharjo. Terus tetangga sebelahnya itu, tetangga desa itu Kedung Banteng itu mayoritas Muslim. Itu wilayah timurnya Sitiharjo. Untuk wilayah utaranya Sitiharjo, Desa Sumberagung itu mayoritas Muslim. Kok bisa sendirian dia di sini? Ya mungkin Belanda waktu itu parkirnya di sini. Oh, karena parkirnya di sini ya. Kan itu ada gereja besar itu peninggalan Belanda itu. Peninggalan Belanda. Ada Oh, sudah berapa ratus tahun itu. mungkin misionarisnya dulu stay-nya di sini ya. Stay-nya di sini. Bahkan sejarahnya kan dulu mau katanya nenek moyang kami itu siapapun boleh masuk Sitiharjo asalkan nanti setiap minggunya ke gereja. Gitu. Oke, setiap minggu ke gereja. Itu Ya ngapain juga ke gereja? nenek moyang dulu ceritanya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Bapak sendiri asli sini? Bukan, saya Jadi? asli dari Pakisaji, Oh, dari luar. dari luar desa. Pemain import nih. Impor. Pemain impor. Kok bisa diimpor ke sini? Ya karena istri orang sini. Oh, istri orang sini. Istri orang sini. Istri dari Kristen. Ya betul. Oh, istri mualaf. Ya, Masya Allah. istri mualaf. Istri mualaf. Terus Oke. alhamdulillah juga ada titipan dari Allah ini anak-anak yatim piatu Hmm. yang tadinya Kristen sekarang juga udah
hafal, banyak hafal Qur'annya itu. Oh, Bapak juga ini mengelola panti, Bukan panti tapi dititipi sama dititipi Allah. sama warga sini. Sama Allah. Oh, sama Allah. Ya kan Sama nggak Allah. bisa Allah nitip kalau nggak ada bapak Iya. mamanya. Mamanya sudah meninggal, Bapak meninggal. terus bapaknya juga meninggal. Hmm. Akhirnya 3 anak kecil ini tadi kan nggak punya siapa-siapa, akhirnya ikut kepada Diasuh. ya, bukan diasuh, ikut kami, ya kami asuh gitu. Oke, ikut bapak Ikut sama saya. ibu ya. Iya, Itu kami asuh. waktu dari bayi. Itu yang waktu itu yang besar masih SMP kelas 1, terus yang nomor 2 itu masih SD kelas 5 Sekarang atau waktu dititipkan? waktu dititipkan itu. Waktu dititipkan. Terus yang nomor 3 itu SD kelas 3 waktu itu. Oke. Sekarang sudah alhamdulillah setelah 8 bulan mereka di sini ikut saya, ya saya biarkan, bahkan saya antar ke gereja waktu itu. Oh, tapi bapak Antar istilahnya jemput. bebasin lah ya. Bebas, karena saya tahu bahwa dalam agama Islam kan nggak boleh Betul. memaksa-maksa orang supaya enggak, kami nggak ada paksaan. Bahkan saya antar jemput ke gereja tiap minggunya. Hmm. Saya antar ke gereja, waktu jemput saya jemput itu pakai motor saya, sehingga sampai 8 bulan akhirnya mereka rupanya tidak tahu karena apa, akhirnya dia mengucapkan kepada saya ingin masuk Islam. Kalau panggil saya itu papa, Iya. Pak saya ingin masuk Islam, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, siapa yang nyuruh kamu? Enggak ada yang nyuruh. Kalau nggak ada yang nyuruh ya silakan kamu mau masuk Islam. Itu barengan atau satu-satu? Kan bertiga ini masih kecil-kecil waktu itu, SMP, yang SMP Hmm. itu ngomong gitu diikuti dengan adik-adiknya, Itu adik dia kandung. adik kandung semua. Oh, 3 ini bersaudara. 3 ini bersaudara. Akhirnya ya kalau kamu mau masuk Islam syaratnya harus bersyahadat. Ya saya sudah tahu. Hmm. Sudah tahu, iya. Coba sih ini semuanya bertiga langsung berbarengan membaca syahadat itu. Saya tuntun untuk memantapkan lagi, dan akhirnya alhamdulillah jadi muslim, jadi muslimah. Saya ajarin caranya wudhu, caranya bersuci, caranya mandi, Hmm. terus sampai caranya sholat, sampai saya ajari sampai mengaji. Bahkan sekarang sudah hatam Quran 2 kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang saya ini Pak mau tanyakan, artinya kan dia sekolah di sini, anak-anak ini. Ya waktu itu sekolahnya itu masih YBBK, sekolah di Kristen. Nah, sekolah Kristen kan? Iya. Sekarang? Sekarang sudah SMK, sudah SMK. di Kondang lagi. Oh, dari pindah desa. Pindah desa. Pindah desa. Sambil mondok untuk saya suruh Oh. untuk mendalami agama. Kalau ilmu dari saya aja kan tidak cukup. Hmm. Itu masih memorinya itu masih banyak, supaya memorinya nanti dimasukin ajaran-ajaran Islam di pondok. Betul. Itu kalau dari saya aja ya cuma sedikit gitu. Yang penting kalau dari saya sudah bisa sholat, sudah bisa ngaji, oke, terus untuk selanjutnya biar mondok. Masya Jadi Allah. sampai sekarang saya pondokkan yang pertama dan yang kedua itu mondok, yang ketiga masih ikut di sini karena masih SMP. Karena masih kecil ya. Iya. Luar biasa nih, Kelas dua. pahala Bapak. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kan di sini Bapak juga ini ya, mengajarkan para mualaf nih. Iya. Bisa dibilang nih kayak tempat mualaf center lah, walaupun apa adanya gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah kita sendiri juga nggak tahu settingannya Gusti Allah kayak apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas banyak sekali dari warga, dari tetangga, atau dari temannya kawan gitu, mau masuk Islam itu justru memilih ke sini, ke saya. Hmm. Gitu. Saya tanyain, kenapa kamu kok gak ke masjid, kan di masjid ada Pak Yai, ada. Ya, saya malu, saya nggak pernah ke sana ya. Oh gitu ya. Akhirnya saya terima untuk bersyahadat di sini. Saya ajari syahadat, bahkan saya ajari tata cara mandi, yang terutama yang paling penting kan toharo itu. Toharo itu paling penting, itu yang saya ajarkan kepada mereka, caranya bersuci. Kalau boleh tahu Pak, di desa ini ada masjid nggak? Kalau masjid ada masjid, tapi jaraknya jauh-jauh karena desanya juga luas. Termasuk Masjid Cengho di lintas selatan sana itu termasuk wilayah Sitiarjo. Oh iya. Itu. Terus masjid di Pasar, terus masjid di Ganjarsari, terus itu ada 3.
Terus ada 3, 4-nya di mana? Oh, di pantai Gua Cina. Oh, yang pantai arah ke laut selatan tuh ya. Iya, pantai Gua Cina itu. Oh, ini sampai yang tembus ke laut itu wilayahnya Sidoarjo tuh. Iya, wilayah Sitiarjo itu. Luas Kan ya wilayahnya ya. Perbatasan sama desa Tambakrejo. Tambakrejo iya. Artinya luas ini wilayah Luas. desa nih ya. Ini luas sekali. Oke. Sitiarjo luas. Kelurahannya luas sekali. Hmm. Kalau boleh tahu nih Pak, masih kurang nggak sebenarnya masjid? Ya, kalau dilihat dari penduduknya belum. Hmm, Karena kita juga istilahnya kalau Islam itu tahu diri tahu diri. gitu. Belum ada jemaat nggak usah dipaksa bangun gitu. Jangan usah nggak usah memaksa. Kalau kita karena agama Islam prinsipnya kan seperti ini. Agama Islam itu kalau besar dia bisa melindungi, tapi kalau agama Islam itu kecil dia tahu diri, kan seperti itu. Ya kita nggak maksa lah ya, karena belum ada jemaatnya ngapain bangun masjid dulu Ngapain? gitu kan. Iya, gitu. Sia-sia gitu kan. Sia-sia. Ya kan kita yang jadi jemaat tuh orang-orang yang memang udah Islam. Iya. Bukan berpikir kita bangun nanti orang-orang agama lain kita suruh pindah, kan nggak gitu. Ya nggak gitu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Ya soalnya ada orang mikirnya gitu dia, udah saya bangun dulu. Ditanya mana jemaatnya, ah itu nanti kita ambil dari orang lain gitu kan. Loh, ini apa-apaan ini? Itu editan ini. Ya nggak boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan sudah berarti awalnya sudah nggak jujur itu. Ya niatnya nggak baik gitu, mau nyuri jemaat orang itu. Iya nggak jujur itu. Ya saya juga sering mendengar seperti itu ya. Ya agama Ada lah lain, agama lain ada. tuh. Seperti itu. Jadi di mayoritas dia hanya minoritas dia, tapi mendirikan Tempat ibadahnya, bukan rumah doa. rumah doa. Oh, Rumah ya. doa. Padahal nggak ada jemaatnya ya. Ya ada. Terus mendatangkan jemaah dari luar daerah kan gitu. Nah itu saya kira itu sudah abal-abal. Saya kira kurang jujur itu. Iya, harusnya di tempat yang ada dia dong. Iya. Seperti saya di sini ya, misalnya saya di sini karena saya ini Muslim di sini sendiri, masa saya mau membangun masjid, masa saya mau membangun musola, lalu siapa yang ngisi, kan gitu. Ya kita tahu diri lah. Gitu. Itu bedanya Islam ya. Iya. Kita sadar kalau kita minoritas ya udah kita diam. sadar, iya. Kalaupun ada hal-hal yang susah, ya mau gimana gitu ya. Tapi faktanya memang demikian, kok. Jadi ketika Islam itu besar, Islam itu bisa melindungi, kan gitu. Seperti di Indonesia ini, mayoritas Muslim, dia bisa melindungi agama lain kan Iya. gitu. Mana ada semena-mena ya. Nah, mana ada agama Islam atau orang Islam yang semena-mena terhadap. Kalau semena-mena habis yang lain Pak. Ya, Ada habis. ada 10% yang semena-mena aja habis, nggak usah semua. Nggak usah semua seperti itu. Itulah ajaran Islam. Ketika Islam itu kecil, kita ini tahu diri, kita tahu diri, gitu. Nggak maksa kehendak. Nggak memaksakan kehendak. Gitu. Ya. Atau enggak playing victim gitu kan. Ya, Wah, kita terzolimi di sini. Ya Tolong itu. balaskan dendam kami gitu kan. Iya. Kan ada yang gitu. Ada. Dia Tapi terzolimi, dia suruh teman-temannya di daerah lain balas dendam Balas gitu. dendam. Apa ini gitu Ya kan. itu Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Memprovokasi itu. Membuat kerusakan Iya. itu. Nggak Itu boleh. memprovokasi orang-orang Memprovokasi. supaya intoleran, nggak baik itu. Nggak baik. Itu nggak baik. Kalau boleh tahu nih Pak, ini rencana nih. Rumah Bapak nih di belakang nih lagi dibangun apa nih? Rencana karena saya itu tidak punya tempat untuk membina para mualaf. Kan mualaf ini rumahnya berpencar-pencar. Di desa ini ya. Nah, sehingga kalau saya harus ke sana kan Habis waktu. Iya. Sehingga saya satukan. Oh, Dan biar kita- belajarnya bareng gitu. biar belajar bareng, kita ajari tentang agama Islam karena dia sudah masuk Islam gitu. Jadi kewajiban Bapak lah ya. Iya, Apalagi Bapak yang syahadatkan gitu ya. Ya betul, karena saya sudah mensyahadatkan mereka, saya mempunyai Tanggung tanggung jawab moral lah terhadap mereka gitu. Kalau boleh tahu dulu mondok Pak. Saya enggak mondok. Oh. Saya itu alhamdulillah sama Allah dirubah menjadi Hijrah lah. hijrah lah, seperti itu hijrah. Oke. Jadi dari situ Bapak merasa terpanggil ya. Terpanggil. Apalagi ini orang-orang yang Bapak syahadatkan gitu ya. Iya. Otomatis mau diajarin gitu Mau ya. diajarin gitu. Kalau boleh tahu berapa orang udah Pak? Ya kalau dihitung sudah 46 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 46. Ya, Itu dari kapan? 46 lebih dari 4 tahun yang lalu kan. Oh, baru 4 tahun yang lalu. Artinya setahun kurang lebih 10-an ya. Iya. Masya Allah, luar biasa nih. Gitu.
1 bulan 1 gitu ya. Itu udah tamat belajar semua atau memang masih belajar semua nih? Semuanya tahapannya masih belajar. Semua. Tapi Karena keterbatasan waktu itu ya. keterbatasan waktu, karena di sini orang-orang desa itu kan Berladang kerja. berladang, ada ke laut, Hmm. ada yang buruh ke kota dan gitu. Biasanya kalau sudah bersyahadat itu eh, tingkat ingin belajarnya itu Tinggi. tinggi. Tapi fasilitasnya nggak ada nih ya. Fasilitas nggak ada, makanya kami ya saya upayakan walaupun tempatnya agak rusuh atau gimana ya saya tetap Usahakan ya. saya usahakan seperti itu. Jadi ini belakang mau dibikin kayak mualaf center tempat belajar ya. Tempat belajar. Yang penting ada ruang belajar lah ya. Ya betul, seperti itu. Ini udah sejak kapan nih rumah nih Pak? Kalau rumah saya sudah lama ini mangkrak ini. Mangka. Mangkrak sudah lama, tapi tidak apa-apa, yang penting yes, kita bersyukur aja. Yes, Amin. gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, mereka ini rata-rata kenapa mau mualaf? Pertama karena anaknya. Anaknya? Iya, karena anaknya masuk Islam, Hmm. terus anaknya lagi masuk Islam lagi, akhirnya orang tuanya tertarik. Loh, kenapa anak bisa masuk Islam? Karena nikah. Oh, anaknya ke kota, merantau, nikah, Masuk Islam. masuk Islam. Jadi orang tuanya nih, loh. Orang tuanya kok anak saya jadi Islam kan gitu. Hmm. Lama-lama mungkin dari situ mungkin tertarik atau bagaimana silakan. Terus yang kedua karena kami itu di sini kok setiap tahun selalu menyebarkan daging Kurban ya, berbagi sama warga. sama warga Oh, itu Sampai- pengaruh Dik? sampai ke RW, sama tingkat RW dengan beberapa RW, bahkan sampai di di kantor desa pun juga pernah saya berikan daging kurban, bukan daging sih, kambing utuh tapi itu sudah disembelih. Jadi seperti itu. Itulah bentuk toleransi kami umat Islam terhadap warga Kristen yang di sini. Mereka saya anggap semua saudara, walaupun mereka beda keyakinan tidak masalah. Iya, saudara sebangsa nih Bun. Sebangsa itu seperti itu. Oke, jadi dari situ tertarik, gara-gara sering Iya. mendapat kambing, dia lihat nih agama apa nih kok bagi-bagi makanan gitu ya. Iya, bagi-bagilah seperti itu supaya kita itu tidak, istilahnya dalam keadaan bahagia itu tidak dirasakan sendiri oleh umat Islam. Umat lain pun ya kalau kita seperti di sini bertetangga itu ya minimal mereka kecipratan kebahagiaan kita kan gitu. Oke, memangnya agama mereka nggak berbagi? Kan berbagi juga. Nggak pernah. Nggak ada. Bapak nggak pernah Nggak pernah. dibagi tetangga yang non Nggak. muslim? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Lucu juga ya, harusnya bagi minimal permen kayak gitu. Nggak pernah. Oke, kalau boleh tahu, Pak, Bapak tahu nggak sejarah kenapa Kristen bisa besar di sini? Misionersnya siapa gitu? Kalau Medan ya, kayak Tanah Batak kan no mention gitu kan, ada istilahnya peninggalannya, bahkan patungnya, ada istilahnya Oh, ada. sejarahnya lah gitu. Begitu juga dengan Nias gitu. Di Nias tuh ada tuh siapa namanya, Ludwig atau siapa lah, pokoknya ada namanya. Siapa yang membawa Kristen ke tanah ini gitu. Kalau di sini ada nggak gitu? Nggak ada. Oh, Nggak ada. Bahkan gambarnya nggak ada, patungnya nggak ada, ceritanya pun saya nggak pernah simpang mendengar. siur ya. Pokoknya udah Kristen aja gitu. Gitu. Oh, bisa jadi itu Pak. Mungkin gara-gara ini nggak ya? Dulu kan Jawa tuh sering gini. Belanda itu kayak misalnya bangun perkebunan atau pabrik gula atau pabrik Yo, apa. ya. Jadi karyawannya tuh yang mau jadi karyawan biasanya diutamakan yang Kristen. Jadi istilahnya tuh ada kabar burung kalau mau kerja di situ harus jadi Kristen supaya gampang, supaya dikasih masuk. Ya udah banyak orang pindah ke agama Kristen, ya. Terus kan mereka yang udah jadi Kristen pasti kan istilahnya jadi beda imannya sama tetangga saudaranya gitu kan. Dan Belanda biasanya sediakan kayak mes gitu. Jadi dibangunin komplek untuk pekerjanya dan itu semua Kristen di satu tempat dan itu biasa jadi desa. Itu mungkin gitu nggak di sini? Oh, kalau cerita dari nenek moyang mereka itu ceritanya kan siapapun boleh masuk desa Kesetiarjo dengan satu syarat, yaitu kalau hari Minggu Ke gereja. ke gereja. Iya, tapi kan tuh ada yang nyuruh pertama artinya. Nah, mungkin seperti itu. Akhirnya banyak pendatang dari desa-desa lain waktu itu. Nggak tahu zaman berapa, kita belum lahir itu.
akhirnya datang orang, ya wis ingin Hidup di sini. bercocok tanam, ingin hidup di sini, di desa sini, tapi dengan syarat masuk ke gereja. Kristen. Tapi kan kalau nggak ada yang menarik, ngapain pindah sini? Mending di kampung dia dong. Mungkin di kampung sana waktu itu miskin mungkin. Ya, bisa jadi ada tawaran sesuatu di sini Ya, kan? iya, tawaran tanah, Tanah, boleh, kerjaan atau apa gitu ya? makanya di sini bisa bercocok tanam, itu mungkin seperti itu Iya. alasannya. Ya sama gitu kayak saya bilang di beberapa daerah yang kemarin kayak kami di Jawa Barat, Jawa Tengah yang saya jumpai ya, ya kayak gitu. Ke gereja, Ya, ya, maka kamu dikasih kerja, dikasih tinggal di komplek gitu kan. Nah, jadi banyak yang tertarik tuh, banyak yang tertarik untuk ikut program itu. Lama-lama ya udah jadi desa dia, dari komplek jadi desa. dan rata-rata memang kalau memang itu dari muslim yang keluar, rata-rata muslimnya muslim loyo itu. Macam loyo gimana tuh? Loyo itu tidak pernah sholat, Hmm. tata cara wudhu bagaimana nggak Oh, tahu. yang murtad tuh maksudnya yang murtad tuh. Yang murtad itu loh. Terus suruh baca Al-Quran, ini kalau memang Islam, Islam baca Al-Quran nggak bisa. Islam KTP lah. Iya, Islam KTP. Itu rata-rata kebanyakan yang murtad seperti itu. Tapi ketika sebaliknya, yang mu'alaf itu rata-rata pandai kok. Pandai apa nih? Kecerdasan. Beda sekali, beda. Benar, saya itu suka mengamati kan. Saya sering mengamati dari orang bagaimana ini mu'alaf, bagaimana ini murtad. Itu saya amati kebanyakan seperti itu. Yang mu'alaf itu menggunakan kecerdasannya dan dia ternyata itu memang orang cerdas. Tapi kalau yang murtad biasanya ya itu tadi kalau memang dulu dari Islam tolong baca Al-Quran ini nggak bisa. Ya, bahkan yang lebih lucu ini, ada ngaku murtadin, ya, ngaku murtadin, Ngaku ya ngakunya ya, berapa rakaat sholat subuh, 4 dibikinnya. Astagfirullah. Itu Maksudnya- kan sudah kelihatan kan. Iya, kalau dibilang surah-surah pendek, dia bilang lupa karena udah lama, bla bla bla. Ya lupa pun biasanya kan istilahnya kayak lagu lah. Lagu tuh kan panjang. Lupa pun paling cuma beberapa bagian gitu kan. Tapi iya. masih bisa nyanyinya gitu. Iya, Masih bisa nadanya lah. bisa. Nah, masih bisa nada atau masih ada nyanyi, cuman mungkin ada yang kata-katanya diganti gitu kan. Salah kata, Iya, lupa. lupa. Nah, tapi misalnya kayak balonku ada 5, paling jadinya balonku hanya 5 gitu. Atau Iya. ada 5 atau punya 5. Punya 5 Nah, ya. tapi kan Tapi masih kan mirip gitu. Masih mirip, Nah. nadanya tetap masuk. Masuk. Ini malah lupa. Oke, mereka bilang. Yang itu berapa rakaat? Salah. Sholat Ini- jenazah berapa rakaat? Iya. 3 rakaat. Ini kan ngaco gitu. Maksudnya ketahuan kali gitu. Dan banyak itu, banyak sekali orang yang mengaku apa itu dari Islam, dari Muslim. Saya itu dari Muslim, masuk Kristen kan itu ya. Saya itu turunan Haji, ya. Saya itu turunan Pak Yai. Enggak, kalau dia bicara gini, dia dari Kristen mungkin lah. Mungkin ya. Ya. Tapi kan waktu dari Islam. Dari Islam. Ya mungkin. Tapi waktu di Islam pun nanti dia bukan Islam yang taat. Betul nggak? Karena dia nggak ingat. Tapi rata-rata kalau memang dia itu anaknya orang Muslim, Nggak mungkin. Itulah. minimal itu mestinya minimal itu mereka itu bisa mengucapkan Al-Fatihah sampai Iya, selesai ngaji. Kalau kita sih fair ya, kalau memang dia murtadin dan waktu di Islam itu memang istilahnya pengetahuan Islamnya bagus, ya kita akui. Contoh kayak Saifuddin. Siapa yang bilang dia bukan murtadin? Nggak ada. Nah, dia Effendi memang- Usman. Effendi Ya Usman. kita akui dia murtadin. Ya, karena memang ada jejaknya pengetahuan Islamnya masih ada gitu kan, walaupun dipelintir-pelintir sekarang sama dia. Iya. Ya, tapi kita tahu dia memang bisa. Tapi kalau yang ini kan ngaco gitu. Bagaimana mungkin anak kiai, bahkan ada yang juara MTQ. Dulu di Islam juara MTQ, tapi nggak bisa sholat. katanya, Hafalan lupa semua. Loh, juara MTQ gimana hafalan semua? katanya. Aduh. Jadi kan balik lagi. Setiap orang itu kan harus diuji. Iya, Ya, nggak bisa katanya kan, harus diuji gitu. diuji. Nah, ini yang kadang-kadang kita miris ya, miris dan sedih gitu. Iya. Tadi saya bilang, nggak mungkin anak kiai atau anak ustadz nggak bisa. Kenapa? Karena dia kecil pasti dipaksa. Pasti ya. Karena ajaran Islam itu sudah jelas. Kalau mempunyai anak, ajarilah anakmu sholat ketika usia umur 7 tahun.
ketika umur 10 tahun dia nggak sholat terus diperingatkan, kan seperti itu. Belum lagi ngaji di kampung, ngaji di, masa orang tuanya sendiri misalnya nggak bisa ngaji, nyuruh anaknya ngaji kan bisa. Nah, berarti minimal itu sebagai orang muslim itu ngerti lah, ngerti. Tapi kalau ketika ada orang yang mengaku saya dari muslim Yang taat, yang tahan naik haji 5 kali, naik haji 5 kali, setahun 2 kali naik haji. bapak saya seorang kiai, seorang haji, kan gitu, banyak itu wong. Tapi faktanya ya bregedes, faktanya itu palsu. Wah, gitu. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, mualaf-mualaf di sini rata-rata artinya karena anaknya, artinya kan udah tua dia di sini. Ya, sudah tua. Ada yang pemuda juga ada. Ada juga ya. Heeh. Masya Allah. Ya begitu, Om. Tantangannya apa nih ngurusin mualaf di sini? Ya alhamdulillah, saya selalu minta perlindungan sama Allah, dan alhamdulillah nggak ada tantangan dari masyarakat. Dari masyarakat nggak ada. Ya ada. Karena kita mempunyai hak masing-masing untuk memilih agama. Karena agama Islam juga bukan agama yang apa, diilegalkan lah yang- Indonesia. Ini yang- kan agama legal, agama resmi. yang resmi. Agama Islam itu Yang agama diakui. yang resmi. Jadi agama Kristen pun juga diakui oleh negara kita, kan gitu. Jadi tidak usah kita saling gontok-gontokan. Kalau saling gontok-gontokan nggak apa-apa. Kita malah muslim mayoritas gitu. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang istilahnya bisa nih, misalnya kayak umat atau para penonton lah, ya, bantu di sini supaya dakwah Islam tuh lebih tersebar lah di sini. Aduh, saya malu kalau masalah ini. Ini malu. Oh ya nggak usah ya. Nggak usah. Iya, Oke, jadi mungkin saya sampaikan aja ya. Ya kita banyak sih rencana yang mau kita kerjakan di sini, terutama mungkin kayak tadi dibilang ya, minimal ada tempat lah untuk para mualaf ini untuk belajar minimal gitu ya. Iya. Karena kan sekarang ini belajarnya itu didatangi rumahnya satu-satu gitu. Dan itu kan datangi itu kan harus misalnya ke sana terus yang diajari cuma 1 orang, selesai satu ke tempat satu lagi, nggak efektif. Efek. Ya, nggak efektif. Memang sudah selayaknya itu, apalagi ini desa yang kita bilang mayoritas Kristen gitu kan. Iya. Istilahnya kalau kita bicara lagi perang, ini garda terdepannya gitu kan. Garda terdepannya. Jadi sudah seharusnya kita punya posko gitu. Ya, ada posko mualaf center yang ada di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena biasanya banyak mualaf dari tempat-tempat yang begini. Ya. Kan kasarnya gini, kalau kita mancing, Pak. Iya. Kalau kayak kita di daerah yang Kristennya minoritas. Artinya kan kita mancing di kolam yang sedikit ikannya. Sedikit ikan. Karena ikannya kita anggap ini orang Kristen ini ikan. Kan dikit ikannya. Hmm. Tapi kalau kita mancing di kolam yang banyak ikannya, peluang dapat ikan lebih gede kan? Peluang dapat ikan lebih banyak. Itulah kenapa di sini banyak sekali yang mualaf, ya. Ya tadi dibilang setahun 12 orang. Ya, setahun kurang lebih 12 orang. Dan kita tuh kan nggak bisa udah syahadatin selesai. Ya. Nggak boleh itulah. gitu. Itu tanggung jawab kita ini. Tanggung jawab tuh. Masalah tanggung jawabnya dibawa ke akhirat nanti gitu Iya. kan. Udah syahadatin orang, nggak diajarin, nggak dibimbing, nanti dipertanyakan. Nah, itu Di yang, yaumil hisab. itu yang saya takutkan itu. Ya. Itu masih mending kalau dia nggak pernah syahadat. Ini udah syahadat, nggak diajarin, wah dosanya di bapak. Kalau dia nggak syahadat, nggak berdosa kita. Yang Iya. penting kita udah sampaikan. Sudah sampaikan Artinya kita punya tanggung jawab selesai gitu kan. Ya, menggugurkan kewajiban. kewajiban kita udah. Yang penting udah sampaikan, kewajiban gugur. Tapi kalau dia udah syahadat, nggak diajari, nyangkut nih kewajibannya. Ya itu Ya, jadi takut ya. kita berharap ya bisa lah kita dukung pelayanan bapak kita ini ya, dan nanti kita akan cari cara lah kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu untuk daerah sini ya, terutama ya kita bilang lah ini jadi mualaf center lah ya, walaupun apa Memang- adanya lah. Memang saya ingin mendirikan mualaf center di sini. Mualaf center ya. Ya, karena kalau Amin. kita mendirikan masjid ataupun Musola. musola, saya itu nggak punya temannya, artinya muslimnya masih sedikit. Jadi kita tahu diri, maka kita membuat mualaf center, artinya itu untuk apa? Mengajarkan para mualaf ini pendidikan agama dari agama yang sudah dipeluknya yang sekarang.
Ya, karena kalau bicara masjid nggak ada jemaatnya sampai 50, mau ngapain Mau gitu? ngapain? Mau Gitu. ngapain juga gitu. Ya. Habis itu kalau cuma 40 30 jumatannya Ya, mau gimana jumatannya juga gitu. betul. Ya, jadi memang ya kita sadar diri mending ya kalau mualaf center atau Islamic center gitu ya. Nah, Islamic Center. Islamic seperti center itu. gitu kan. Hmm. Yang penting supaya kalau orang-orang desa ini mau syahadat, mereka tahu kemana. Yang Ya, mereka mau belajar Islam, mereka ingin tahu tentang Islam, mereka tahu kemana. silahkan. Karena nggak semua orang itu gini, mau ke masjid, kita harus akui Pak. Hmm. Banyak orang tuh kayak mau bersyahadat, dia mau ke masjid takut. Takut, ya banyak. Ya, banyak gitu kan, karena Iya. dia anggap ke masjid pun bingung mau nyari siapa gitu. Karena di masjid beda dengan di gereja, ada kantor sekretariat gitu kan. Hmm. Ya, ada kantor sekretariat, ada satpamnya gitu, bisa tanyain, saya mau masuk Kristen. Oh, nanti diarahkan gitu. Kalau ke masjid, lah semua jemaat lagi sholat. Ya, nah. Saya mau nanya siapa gitu. Ya, makanya dipelajari dulu di sini. Iya, Di sini. biasa agak segan. Beda dengan Islamic Center atau Mualaf Center yang istilahnya kan rumah atau kantor, dia datang ada orang, Ada orang. ya, ada orang paling 1-2 orang bisa ditanyain. Ya, kalau rame biasanya orang memang malu gitu. Memang malu. Malu. Seperti itu. Bahkan di sini saya juga membuka siapapun, baik itu Islam ataupun Kristen yang mau tanya-tanya, itu saya persilahkan memang. Seperti itu. Ya, Jadi saya persilahkan mau tanya tentang agama Islam, monggo. Itu silahkan. ya. Tapi, Soalnya, tapi nanti saya juga akan tanya balik kan. waduh, akan tanya balik. Biar otaknya berpikir. Ya. Tujuan tanya baliknya kan supaya akalnya terbuka. Ya gitu. Misalnya kita main bulu tangkis, kalau dia nyemes kan, ya wes berarti kalian juga harus bisa siap. Waalaikumsalam. Iya. Enggak ini. Harus malah bisa berkaitan. tahan tangan Ya. ini juga pukulan ya. Kan nah seperti itu. Jadi kalau memang mereka mau bertanya tentang agama Islam, oke, insya Allah dengan sebatas ilmu saya nanti insya Allah saya jawab. Tapi begitu pula sebaliknya nanti saya juga ada pertanyaan kan gitu, supaya sama-sama berpikir kan gitu. Ya, merangsang akalnya lah. Karena kita manusia, satu, karena kita manusia bukan hanya diberi pikiran tapi kan diberikan akal. Akal pikiran inilah yang akan menemui suatu kebenaran gitu. Kalau ini Pak, rata-rata datang untuk udah mau bersyahadat atau juga banyak yang datang belajar dulu nih? Kebanyakan itu bersyahadat, ada juga tapi yang bertanya-tanya dulu. Bertanya-tanya setiap sore kan mereka tahu kalau rumah saya tutup sekitar pokoknya maghrib sampai isya itu saya tutup. Setelah isya kan dibuka. Nah biasanya setelah isya itu ada tamu tanya-tanya, silahkan. Karena saya bisa menjawab ya saya jawab. Tapi kalau ketika saya belum bisa menjawab ya saya cancel dulu jawabannya. Tanya dulu sama orang yang lebih ngerti gitu. Nah begitu kan dalam agama. Daripada asal jawab, Nah, sesat orang. Sesat saya nggak mau. Jangan kayak yang di TikTok sama YouTube tuh. Asal jawab aja kan, OTN-nya kan gitu. Ditanya apa, asal jawab, asal jawab. Nanti begitu dia jawab, nanti temannya yang lain bilang, woi salah itu, yang benar gini. Berantem lagi mereka. Nah itu jangan sampai, karena agama itu pada dasarnya itu dalil. Semuanya berdasarkan dalil yang terada. Nggak boleh asumsi. Tidak boleh asumsi. Jadi pola berpikir kita harus nurut sama dalil gitu. Ya, karena kita bukan sebelah. Kalau sebelah asumsi. Ya, asumsi si kawan ini, nanti yang kawan sana asumsi, terakhir berantem mereka. Berantem karena asumsi. Karena asumsi semua. Nggak ada dalil. Karena kalau kita bicara pakai akal, pakai istilah asumsi pribadi, asumsi siapa yang mau dipakai? Asumsi Pak Bom Bom, asumsi Rudi Walabu, atau Mau Mifana, yang mana nih? atau yang mana nih kan? Karena mereka ngambang semua. Karena semua ngaku punya roh nih, Ya. betul. ngaku sama-sama dibimbing Tuhan nih. Tapi kok berantem? Nah, Ini kan bahaya. Itulah nggak boleh pakai asumsi pribadi. itulah kalau dalam agama Islam, Islam itu mengajarkannya itu harus sampaikanlah. Itu menyampaikan itu harus ada dalilnya, bukan aja asal-asalan. Nggak ada asumsi itu. Semuanya pakai dalil, pakai aturan. Dalam Islam begitu. Siap. Kalau di luar Islam kita nggak tahu. Sudah mau pakai apapun silahkan. Itu pun contoh, salah satu contoh.
Kalau kita umat Islam itu kita tidak boleh menyamai atau menyerupai orang lain, kan gitu. Misalnya saya orang Muslim, saya nyamar-nyamar memakai Atribut salib, atribut baju-baju salib, yang sebelah. baju itu kan kita nggak boleh, itu ada larangan. Tapi kalau mereka karena nggak ada larangan ya bebas-bebas saja. Tapi kan niat mereka tuh untuk mengelabui biasanya, bukan karena pengen pakai, tapi ingin mengelabui ya. Iya mungkin seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau agama Islam itu ya apa adanya, apa adanya. Begitu pula dengan keilmuan kita nggak mampu ya kita cancel. Kita mampu jawab ya kita cancel dulu. Bapak kenal Edis kan? Oh, ya. Edis. Hmm. Edis tuh kalau debat dulu pak, ya pakai baju koko, pakai kopiah. Nyamar. Aku bilang Edis, Banyak. sampai dia bilangnya gini, ini aku baru beli loh. Waduh, gue bilang lu bela-belain beli untuk gituan, ngapain gitu? Untuk nyamar. Banyak itu. Tuh. Sehingga memang mereka nggak punya aturan, kalau dalam Islam nggak boleh nyamar itu nggak boleh. Karena Islam punya aturan, cara berpakaiannya pun diatur dalam agama Islam. Kalau agamanya Edis ya nggak punya aturan ya bebas-bebas saja, mau dia telanjang pakai baju renang, pakai baju kuku silakan. Ya, itulah nyamar, nggak jujurnya di situ. Kalau sudah kita tahu bahwa itu adalah orang yang nggak jujur ya kita kembali lagi kepada agamanya kan gitu. Dan katanya gitu dari buahnya kita tahu pohonnya kan gitu. Seperti itu kok. Ya, kita lihat lah sekarang buahnya pada berantem nih. Pohonnya. Pohonnya apa nih? Pohon berantem nih namanya. Nah, pohonnya kan gitu. Roh berantem namanya. Nah, makanya digunakan. Allah memberikan kita itu akal untuk berpikir. Bagaimana kita menyikapi atau membaca atau menelaah sebuah kitab. Dan itu kitab ini kitab suci katanya kan gitu. Katanya kitab suci. Kok bapak kayak ragu kayak ngomongnya gitu. Ya kata saya nggak berani menjebloskan. Ya bagi mereka tuh suci soalnya. biar mereka berpikir sendiri lah. Ya bagi mereka suci soalnya. Katanya suci gitu. Kalau agama Islam kan kitabnya Al-Quran, insya Allah dijamin 100% suci. Boleh diuji. Boleh diuji. Tidak ada perkataan manusia di situ. Semuanya firman Allah yang disampaikan kepada malaikat lalu diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan oleh Nabi Muhammad tadi disebarkan ke seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin, semuanya. Bahkan kita mempunyai aturan di dalam agama Islam cara membunuh binatang itu ada aturannya. Nggak asal-asalan cepret-cepret. Kita agama Islam tidak membenci, tidak pernah membenci siapapun. Bahkan terhadap binatang pun kita punya adab. Iya, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Karena misalnya, anjing itu haram, anjing itu najis, lalu kita siksa, dosa kita. Nggak boleh, nggak boleh. Babi itu haram, babi itu najis. Kalau ada babi ditombak aja, dibunuh saja. Nggak boleh, itu aturan Islam nggak boleh seperti itu. Jadi mempunyai etika. Iya, Baik. semua ada aturannya. Nah, terhadap manusia, sesama manusia kita punya etika, tapi kita juga punya ada batasan-batasan tertentu. Hingga toleransi yang kebablasan juga tidak boleh. Kan Betul. gitu. Ya, Jadi- karena jangan kayak gini ya. Kalau yang kita dengar ya, bahkan pendeta Mel atau ngomong gini, saya bersyukur Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak itu. bisa bayangkan Iya. kalau ini Kristen dia bilang kan. Bagaimana ya Allah. LGBT akan masuk. Pedang lawan pedang itu. Pedang lawan pedang gitu kan. Masya Allah, astagfirullah. Kenapa bisa terjadi? Astagfirullah. Karena kebablasan. Mm-mm. Kan di luar negeri itu kan diperbolehkan pernikahan lesbi, gay, yang Iya, gitu. Gara-gara iya. apa? Alasannya kan toleransi. Toleransi. Ya, tapi toleransi yang kebablasan. Ini yang nggak boleh. Ya. Jadi toleransi itu ada aturannya. Atau mungkin di agama mereka nggak ada aturan. Nggak ada aturan, mungkin seperti itu. Kalau dalam Islam kan punya aturan dalam pernikahan. Iya, karena terlalu besar kasihnya dibilang. Oh, Kasihnya. Cowok sama cowok saling mengasihi. boleh. Boleh jadi. Astagfirullah. Ya, kalau sudah seperti itu ya kita kembali lagi ke akal.
kita akal. Kalau memang sudah di situ nggak ada dalil ya kita akal. Masa ada pernikahan pria melawan lelaki kan gitu. Akalnya di mana itu kan gitu. Iya, binatangnya nggak gitu. Nah, itu tetangga saya kan punya anjing kok. Punya anjing. Saya perhatikan anjing itu. Setelah saya perhatikan ternyata anjing itu tidak pernah salah pilih. Tidak pernah salah pilih pasangan kok. Gitu. Nggak bisa dia sama kucing atau sama ayam gitu ya. Kan di sini Sama banyak jenis, anjing. iya. Yang tetangga saya banyak yang punya anjing. Ya karena Kristen ya. Ya karena Kristen. Jadi banyak sekali yang memelihara anjing. Ya silakan, saya nggak pernah ngusik, saya nggak pernah mengusik. Bahkan saya nggak pernah istilahnya membenci atau apa. Wes jauh. Komplain pun nggak pernah ya. Ya nggak pernah. Selama tidak mengganggu artinya mengganggu rumah. Kalau berkeliaran di luar rumah silakan aja, namanya binatang kan ya punya aturan. Ya. Itu aja anjing itu tahu kok, saya perhatikan banyak ini anjing. Ya waktu kawin anjing pejantan itu pasti yang dicari betina, dan betina itu mau menerima pejantan itu anjing. Tapi kan manusia ya mosok nggak seperti itu. Ya soalnya mulai banyak tuh tokoh-tokohnya tuh yang dicurigai seperti itu soalnya. Membawa ajaran-ajaran seperti itu. Bahkan di debat aja udah ada. Oh ada. Udah mulai. Tapi jangan kita sebut di sini lah. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih kendala para mualaf di sini? Ya, Selain belum ada tempat belajar, apakah mereka juga dikucilkan keluarga atau ada penolakan gimana gitu? ya enggak, insya Allah aman. Sini tidak terkucilkan sama keluarga, ya mungkin saya enggak tahu karena itu Kan mereka ada curhat gitu. nggak pernah curhat. Oh nggak pernah curhat yang gituan. Nggak pernah curhat yang gituan. Makanya saya tanyakan gimana kamu sehat, gimana kehidupanmu sehari-hari, gimana aman, lancar, ya sudah. Jadi, kalau dia mau menutupi apa itu saya nggak tahu. Gitu. Ya karena kalau nggak dikasih tahu kita gimana tahu kan? Ya. Kecuali ada dengar info dari luar. Seperti itu. Oke, artinya aman-aman ya di sini ya. Insya Allah itu aman. Karena juga tadi bilang ada juga yang mualafnya karena anaknya udah pada mualaf di Hmm. kota gitu kan. Iya. Dari kota udah pada mualaf, ya udah orang tua ikut. Iya. Kalau udah gitu kan keluarga udah Islam semua. Ada lagi ini yang dulunya muslimah ya, terus mau ikut suami jadi Kristen, Ikut suami. Kristen, terus baru-baru ini ingin masuk Islam lagi. Yang si perempuan. Si perempuan Lakinya mana kasih? boleh sama lelakinya, boleh sama suaminya boleh. Aduh, susah juga. Tadi lakinya nggak ikut. Lakinya sebenarnya mau ikut mungkin, cuman masih ada malu, Oke, siap. Oke, Itu. kalau di sini gerejanya yang paling gede siapa? GKJW, Oh, GKJW paling gede. GKJW, Gereja Kristen Jawa ya. Jawi Wetan, Ya. GKJW. Oke, yang itu ya, yang di pintu masuk desa ya. Itu maksudnya ada patungnya itu, Ada patung Yesus ya. patung Yesus itu. Kemarin sempat tenggelam dibilang nggak ya? Enggak, aman itu, Karena tinggi dia. tinggi. Tapi patungnya, mohon maaf ya, kok mukanya beda gitu. Ya karena Nggak sekeren di tempat lain. pembuatnya, apa itu namanya, Pemahatnya pemahatnya atau tukangnya itu mungkin kurang ya. kurang melihat gambar. Kalau misal bisa direvisi Revisi. ya mungkin. Biasa kan gitu. Ingat nggak ya Tulisan kemarin mereka. tuh ya kayak apa? Yang apa macan Cisawu gitu. Kan tiba-tiba mukanya jadi culun gitu kan. Nah, diganti gitu. Daripada bikin malu diganti patungnya gitu. Ini tadi saya lihat kurang tuh patungnya. Nampaknya harus direvisi supaya lebih gagah. Ya, lebih gagah. Karena kan biasa teman-teman sebelah tuh bilang kalau ada patung Yesus tuh tujuannya untuk mengawasi. Mengawasi ya. Kayak di Manado tuh kan ada patung Yesus raksasa tuh. Ya. Jadi istilahnya sehingga warga di situ tuh kalau mau buat dosa, buat jahat tuh takut gitu karena dia lihat ke atas, ada Yesus gitu kan. Di patung. Tujuan orang tuh kayak itu. Kenapa itulah Yesus ditaruh di tempat-tempat tinggi di Manado, kayak di Sumatera Utara juga ada di Bukit Siberia tuh kan. Nah, jadi orang tuh ilustrasinya gitu. Kita kalau mau buat jahat, kita lihat di sana, ada Yesus gitu kan. Berarti patungnya harus besar itu. Besar di gunung gitu kan.
Nampak dia. Kalau Memang dari kota tidak. kita lihat di situ nampak. Walaupun cuma nampaknya kecil gitu. Hmm. Ya, tapi kita tahu di situ dia. Mungkin patungnya dikasih CCTV atau apa? Oh enggak lah. Oh, enggak. Untuk ngawasi kan. Enggak. Tapi kenyataannya kayak kemarin aku bilang, ada Yesus pun tetap mabuk mereka. Tetap mabuk, tetap aneh-aneh juga ya. Enggak takut itu Nggak mereka. takut. Padahal Tuhannya udah liatin loh. Hmm. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi Pak mau ditambahin untuk para penonton? Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, kami sampaikan kepada seluruh umat Islam, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Dan kita terus belajar. Karena Rasulullah itu menyuruh kita untuk selalu belajar, terutama dalam masalah agama. Kalau sudah kita mencapai tahapan agama, di dalam agama itu sangat luas sekali. Kalian mau belajar apa saja di dalam agama Islam itu sudah ada, sudah disiapkan ya, ilmunya. Makanya jangan sampai malas untuk belajar. Betul. Gitu. Karena apa ya? Karena kita maaf, umat Islam, karena kita itu rata-rata dikalahkan sama para mualaf. Mualaf itu ininya jos di luar. Karena mungkin ini reset dari nol. Jadi ilmunya lebih cepat. Oh, cepat sekali. Seperti itu. Felix Xiao itu, Ustadz Felix itu. Masya Allah, luar biasa. Pengetahuannya heran ya. Ya, dia spesialis sejarah. Sejarah. Dia mudah sekali Mengingat. mancap, ilmu yang dibaca itu mudah sekali mancap gitu loh. Sehingga mudah sekali diutarakan. Itu tapi ya kita jangan ngiri, itu semuanya Allah yang memberikan. Itu Setiap orang punya talenta. Iya, punya talenta atau punya Bakat kapasitas masing-masing, iya. masing-masing. Tapi tetap kita dituntut untuk selalu belajar. Yang penting digunakan untuk apa, Pak? Kan gitu. Jangan nanti kamu udah dikasih kemampuan pintar, jabatan tinggi, tapi malah digunakan untuk aneh-aneh. Nah, jangan, harus kita, kalau kita punya ilmu sedikit ya kita sebarkan, kita berikan pengetahuan kepada orang yang belum tahu gitu. Dan alhamdulillah untuk umat yang non muslim jangan takut, kami umat Islam tidak ada sedikit pun rasa kebencian terhadap umat lain, tidak. Jangankan kepada sesama manusia, terhadap binatang pun kita mempunyai aturan, kita mempunyai adab. Kita tidak boleh menyiksa, membunuh dengan sembarangan. Kita tidak boleh. Kita punya aturan itu. Ya. Di dalam agama Islam itu insya Allah komplit aturannya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai meninggal. Sampai meninggal itu punya dikuburkan aturan. juga. Udah meninggal dikuburkan lagi. Sudah. Semua lengkap. Semuanya lengkap. Insya Allah seperti itu. Kalau Anda ingin mempelajari, ingin bertanya, monggo silakan. Yes. Oke, kok. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Itu sih yang bisa kita kabarkan dari Desa Siti Harjo. Ya, kalau orang Malang udah tahu lah. Kalau orang luar nggak tahu. Kalau orang Malang dibilang Siti Harjo, oh itu yang Kristen, udah tahu mereka. Rata-rata udah tahu. Ya, itu aja sih dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.